Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Wahai saudaraku, kitab suci Al-Quran sering memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan, Al-Quran memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk memperlakukan kedua orang tuanya dengan baik, walaupun keduanya berbeda agama dengan dirinya. Dan kami perintahkan kepada manusia, supaya berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya, dalam keadaan lemah yang bertambah. Bahkan, menyusukan pula, selama kurang lebih 2 tahun. Maka dari itu, bersyukurlah kepadaku, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku sajalah tempat kamu kembali. Quran Surah Luqman, 31, ayat 15. Sebelum saya lanjutkan, bantu like, subscribe, komen, dan share video ini ya saudaraku, demi untuk keberlangsungan channel Islam terpopuler. Terima kasih. Al-Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Ashim dalam kitab At-Targhib wa Tarhib Minal Hadisis Syarif, Rasulullah menceritakan 3 orang Bani Israel yang terperangkap dalam sebuah gua yang tertutup batu. Mereka akhirnya selamat setelah masing-masing bertawasul dengan amal salehnya. Salah satunya bertawasul atas baktinya kepada orang tuanya yang lansia. Berbakti kepada orang tua juga memiliki banyak keutamaan. Dikutip dari kitab At-Targhib wa Tarhib karya Al-Munziri, berbakti kepada orang tua termasuk amal yang paling utama. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Salat pada waktunya," jawab Rasul. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" "Jihad di jalan Allah," jawabnya. HR Bukhari dan Muslim. Merawat kedua orang tua juga merupakan suatu bentuk jihad. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, seorang sahabat mendatangi Rasulullah, lalu meminta izin untuk berjihad. Rasulullah bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" "Masih," jawabnya. Rasulullah mengatakan, "Pada perawatan keduanya, berjihadlah." HR Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Keutamaan yang selanjutnya adalah membahagiakan orang tua. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia bercerita, seorang sahabat mendatangi Rasulullah dan mengatakan, "Aku datang kepadamu untuk berbayat hijrah, dan kutinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis." Rasulullah menjawab, "Pulanglah, buatlah keduanya tertawa sebagaimana kau membuat mereka menangis." HR Abu Dawud. Berbakti kepada orang tua juga bisa membuka salah satu pintu surga. Dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, seseorang mendatanginya dan berkata, "Aku mempunyai seorang istri, tetapi ibuku memintaku untuk menceraikannya." Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, orang tua adalah pintu surga paling tengah. Jika mau, kau boleh menyia-nyiakan pintu tersebut, atau kau boleh merawatnya." HR At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis lain juga menjelaskan, dari Muawiyah bin Jahimah As-Sulami, Jahimah radhiyallahu anhu mendatangi Rasulullah dan berkata, "Aku ingin berperang bersamamu, dan aku datang untuk meminta petunjukmu." Rasulullah bertanya, "Apakah kamu mempunyai ibu?" "Ya," jawabnya, "lazimkanlah ibumu, karena surga berada di bawah telapak kakinya." HR An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ridho Allah bergantung pada restu kedua orang tua. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ridho Allah berada pada ridho kedua orang tua, sedangkan murkanya berada pada murka keduanya." HR At-Tirmidzi, Ibnu Hibban,
dan Al-Hakim. Demikianlah beberapa hadis perihal keutamaan berbakti kepada orang tua. Tentunya, masih banyak hadis dan keutamaan yang lainnya. Semoga kita selalu bisa berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Dengan hal tersebut juga, semoga Allah menjamin keselamatan kita dan kedua orang tua kita, di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.